lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan tema merawat persaudaraan sesama Muslim. Ya, tadi kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari narasumber kita, Ustadz Said, berkaitan dengan tema ini. Dan ini menariknya kita di Indonesia, meskipun tadi disebut bahwa potensi-potensi konflik itu bisa saja terjadi sama Muslim, termasuk di Indonesia, tapi kelebihan kita di Indonesia ini punya dua organisasi besar, yang disebut oleh Dr. Nur Khalis Majid dahulu sebagai dua sayap burung Garuda. Yang mana kalau punya satu sayap saja burung Garuda tidak bisa terbang. Jadi kehadiran dua organisasi besar ini membuat potensi-potensi konflik itu bisa diredam, ya kan? Muhammadiyah dengan dan Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana Ustadz melihat kehadiran organisasi ini di tengah-tengah umat? Jadi di Muhammadiyah itu memang sejak lahir ya, kalau kita lihat Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Ash'ari itu kan beliau satu guru. Nah, kemarin itu sudah kita jelaskan, beliau satu guru, belajar di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia. Intinya sama-sama berangkat dari keprihatinan, dari tanggung jawab kepada umat Islam Indonesia. Nah, bagaimana umat Islam Indonesia ini bersatu dalam satu wadah Islam itu secara kuat dari Sabang sampai Merauke. Cuman ketika mereka bersepakat, nah Pak Kiai mengambil kira-kira bidang apa? Karena sebelum lahirnya NU dan Muhammadiyah itu kan sudah duluan ada Budi Utomo. Nah, dua-dua Pak Kiai ini tidak cocok di Budi Utomo. Karena dua-duanya santri. Bukan orang pendidikan formal. Makanya Ahmad Dahlan mengatakan, saya sepertinya tidak cocok di sini. Minta izin kepada teman-teman di Budi Utomo, biarlah saja saya mengurus bidang agama sajalah. Jadi Kiai Haji Hashim juga begitu. Beliau mengurus bagaimana mendirikan aspek-aspek keilmuan, keagamaan melalui pesantren-pesantren. Ahmad Dahlan kalau dia ambil lagi pesantren itu sudah bentrok. Artinya bentrok artinya mubazir tenaga. Betul. Jadi karena aspek kita di Indonesia bukan persoalan itu, tapi banyak persoalan lain. Jadi Ahmad Dahlan tariklah, dia sepakat untuk mengambil aspek-aspek dalam bidang pendidikan. Pendidikan modern. Makanya Hashim Ash'ari pulang tetap mendirikan pesantren, tetap komit pada pesantrennya. Ahmad Dahlan beliau mendirikan madrasah sekolah-sekolah yang katakanlah yang di situ belajar huruf-huruf Latin dan sebagainya seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat dua-duanya itu adalah berjuang untuk masyarakat Islam Indonesia dan juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Betul. Nah, kenapa kemudian itu misalnya terjadi ada isu-isu yang ini karena ada orang baik masuk Muhammadiyah, maaf kita bilang, maupun masuk NU, itu tidak mempelajari sejarahnya dulu. Jadi sebaik-baik orang NU dan orang Muhammadiyah adalah belajarlah sejarah itu. Sejarah itu, sejarah lahirnya organisasi-organisasi Islam ini, untuk apa Sunnah lahir, apa pikiran-pikiran Pak Kiainya dulu. Nah, inilah yang sebenarnya penting, baik bagi Muhammadiyah maupun bagi NU. Jangan begitu sudah NU seolah-olah yang lain menganggap teman-teman di Muhammadiyah musuh. Begitu juga, begitu masuk Muhammadiyah seolah-olah teman-teman di NU itu jadi gap. Jadi bukan itu sebenarnya. Kalau di tingkat dataran tinggi, dataran pimpinan di pusat maupun itu NU Muhammadiyah itu sama-sama membuat seminar sama-sama, membuat kajian sama-sama. Contohnya di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah ada juga ulama-ulama NU. Contohnya Bapak almarhum Nur Khalis Majid dulu itu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kenapa semua kita ini adalah
saling mengisi. Tidak ada organisasi, tidak ada pergerakan, tidak ada kelompok di muka bumi ini yang sempurna Ya. dalam membangun umat ini. Betul. Dalam memajukan Islam. Izul Islam wal Muslimin, tidak ada yang sempurna. Pasti lemah. Orang lebih di sini, tapi lemah tempat lain. Nah, orang misalnya lebih tempat lain, mungkin lemah pula tempat lain lagi. Nah, bagaimana kita ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan, saling menghargai bahwa tanpa mereka kita tidak ada. Tanpa ada saudara kita ini, kita tidak ada. Begitu juga saudara kita harus menganggap bahwa tanpa kita, dia tidak ada. Nah, jangan dia harus mati, saya saja yang hidup. Nah, itu namanya hasut ya. Iya, jadi kita hasad. bersama-sama, bagaimana kalau kita bersama-sama. Nah, tadi saya katakan mengapa Islam ini bermasalah ukhuwahnya. Kita ini kan mudah sekali diadu oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Contoh kita lihat negara Timur Tengah, Yaman dengan Arab Saudi. Dulu masa Rasulullah, Yaman, Saudi, sekarang Kufah, Basrah, itu kan bersatu semuanya. Iya. Nah, sekarang kan kenapa bisa-bisa? Nah, karena ada orang yang memang masuk ke dalam kelompok umat Islam ini adalah mengadu domba. Nah, kita di Indonesia juga sering ada seperti itu. Iya. Masuk kelompok-kelompok dalam satu kelompok, nanti saling menjelek-jelekkan kelompok lain. Begitu juga kelompok itu, masuk orang lain situ, menjelek-jelekkan kelompok ini. Nah, jadi timbullah ini. Maka ini kita harus bijak betul dalam menyikapi ini. Harus betul-betul kita mendahulukan persaudaraan Islam itu di atas segala-galanya. Nah, jadi itu dianukan di atas segala-galanya. Nah, ini mungkin perlu kita kita ajarkan pada anak didik kita ajarkan pada masyarakat kita. Bagaimana persaudaraan Islam itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kita akan berada pada titik yang lemah. Seperti hari ini. Itu ya. Nah, kita bilang di Indonesia ini sejak dulu, kenapa kerajaan-kerajaan Islam ini mudah diserang oleh Belanda, oleh penjajah, misalnya. Karena begitu suatu kerajaan Islam diserang, kerajaan lain tinggal menonton aja, merasa tidak berkepentingan untuk membelanya. Bagaimana misalnya kerajaan Islam Melayu, Aceh. Nah, begitu Aceh diserang, kerajaan di Medan, di kerajaan Maimun ya katakanlah, Melayu Delhi tidak merasa berkepentingan membantu. Aceh diserang oleh Belanda. Begitu juga daerah-daerah lain misalnya Sriwijaya diserang oleh Belanda. Yang lain menonton saja. Iya. Karena artinya apa? Dulu kalau menurut sejarah yang ditulis oleh beberapa pakar itu, begitu Islam masuk ke Indonesia, itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi ukhuwah ini belum terawat dengan baik. Belum terawat dengan baik. Antara satu kerajaan Islam di Nusantara ini dengan kerajaan Islam lain, itu belum terjalin hubungan yang baik. Nah, sehingga begitu Belanda menyerang, semua orang tinggal menonton aja. Iya. Nah, jadi ini juga ke depan ini bagaimana kita sejarah itu adalah menjadi ibrah bagi kita. Bagaimana kita merawat ukhuwah ini. Jadi ada tantangan besar umat Islam, bukan hanya sekedar hal-hal yang kita perdebatkan pada hari ini. Nah, itu. Iya. Baik. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, bagi para pemirsa yang ingin interaktif dengan kita, silakan hubungi kita di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, para pemirsa yang Allah, ini menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan ini. Namun sebelum itu kita bacakan dulu SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum, saya hamba Allah di Ketapang. Saya mau bertanya, gimana cara menjaga persaudaraan sesama saudara sedangkan saudara tersebut sudah memutuskan persaudaraan, ya. Sedangkan saya sudah berusaha untuk baik dan bersilaturahmi, tapi saudara tersebut masih nggak mau. Gimana hukumnya menurut Islam? Terima kasih, Ustaz. Dijawab langsung ya? Iya, dijawab langsung. Jadi tentunya kita harus bersabar. Nah, ya, bersabar artinya
kita membangun terus persaudaraan sambil bersabar, sambil memohon pada Allah agar saudara kita itu diberi kelembutan hatinya menerima kita. Nah, yang jelas masing-masing kita jangan menganggap dia itu adalah musuh. Jangan membalas kembali adalah sikap-sikap yang tidak baik kepada orang-orang yang membuat tidak baik pada kita. Mungkin Allah belum membuka hatinya. Karena kan untuk katakanlah kalau pintu rumah orang bisa kita dobrak. Tapi kalau persoalan hati itu hanya Allah yang bisa membuka hati itu. Makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi hati orang membalik dari sesuatu yang salah kepada yang benar itu hanya Allah yang bisa. Kita tentunya terus-menerus berusaha untuk itu dan berdoalah untuk saudara-saudara kita yang masih yang masih tertutup hatinya untuk kita bersilaturahim atau untuk kita menjalin ukhuwah dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab secara singkat. Baik, jadi ada hal menarik juga nih dari kisah Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf dahulu ketika sudah menjadi Menteri Keuangan di istana Raja saat itu, beliau memaafkan semua saudara-saudara beliau yang telah berbuat salah pada beliau karena menjebloskan beliau ke sumur, ya kan? Ketika mereka tahu bahwa yang di hadapan mereka itulah Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf kemudian memberitahukan, benar saya Yusuf dan saya ampuni kalian seluruhnya. La tasriba alaikumul yaum. Ya, tidak ada celaan bagimu pada hari ini. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad pada saat dalam peristiwa Fathu Mekah. Nah, beliau ingat dengan peristiwa Nabi Yusuf dan beliau katakan kepada orang-orang yang orang-orang yang berada di kota Mekah pada saat itu, aku akan katakan kepada kalian sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Nah, luar biasa sekali para mirsa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang persaudaraan itu harus tetap dirawat ya dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak mengenakkan kita. Maka menarik juga perkataan Nabi Yakub ketika dulu dikabarkan bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan serigala ya. Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Akhirnya kesabaran itu benar-benar membuahkan hasil, yaitu pertemuan seluruh keluarga kembali, keluarga mereka semuanya di Mesir. Baik, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ada juga hal yang perlu dijelaskan nih Ustaz. Kalau di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 itu disebut bahwa kita dilarang untuk saling mencela, ya kan? Dilarang untuk saling hasud. Juga saling menggelari gelar-gelar yang buruk, ya kan? Dan juga dilarang untuk berburuk sangka, ya. Berikutnya adalah dilarang untuk mencari-cari kesalahan, ya kan? Memata-matai wala tajassasu. Begitu juga berikutnya adalah dilarang untuk melakukan ghibah, gosip dan seterusnya. Nah, itu bagaimana Ustadz melihat larangan-larangan itu dalam keseharian muslim? Bukankah keseharian kita kebanyakan masih banyak yang mempraktikkan yang dilarang ini, Ustadz? Jadi inilah sebenarnya fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan kita ini, ya kan, pendidikan Islam di Aceh ini adalah bagaimana mengajarkan pada anak-anak kita itu harus mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Betul. Walaupun saudaranya itu berbeda paham dengan dia. Tapi selama dalam konteks dia orang mukmin, maka darah orang muslim atau orang mukmin itu adalah haram bagi orang lain. Kehormatannya haram. Maka memberi gelar, mengejek, kan, menyudutkan, mencari-cari kesalahannya, memfitnahnya, itu adalah haram, diharamkan. Jadi kita kadang-kadang begini, sering yang haram itu kita baik para pemirsa Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.